Shalom, damai di hati, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali bersama dengan saya Pendeta Veralina Lahiwu dalam channel YouTube ini menyapa Bapak Ibu Saudara sekalian. Semoga semua dalam keadaan yang diberkati oleh Tuhan. Saudara-saudara jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan cara subscribe, tekan tombol lonceng dan juga like serta membagikan video khotbah ini ke banyak orang sehingga ada banyak orang yang diberkati. Dan jangan lupa untuk menyertakan komentar-komentar yang dapat membangun iman kita semua. Nah, saudara-saudara, saat ini kembali saya akan men-share kebenaran firman Tuhan sesuai dengan pembacaan Gereja Masehi Injili di Minahasa, yaitu dalam kitab Yakobus pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-8, di mana pembacaan ini mulai dari tanggal 14 November sampai 20 November 2021. Sebelum kita membaca firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini akan menuntun kehidupan kami, mengarahkan hidup kami, supaya kami tetap hidup dalam kehendak Tuhan. Kendati pun kehidupan yang kami jalani tidak lepas dari berbagai pergumulan hidup, masalah, proses ujian yang kami hadapi. Namun ketika kami bertekun dalam iman, kami sungguh percaya Tuhan akan menolong dan menyertai kehidupan kami. Berfirmanlah bagi kami Tuhan, kami telah siap untuk mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, mari kita membaca bagian firman ini secara bersama-sama. Ada dua judul di sana, yaitu salam dan iman dan hikmat. Kita mulai baca Yakobus pasal 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8. Salam dari Yakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus kepada ke-12 suku di perantauan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara, saya percaya bahwa kehidupan kita sampai hari ini masih tetap ada dalam perlindungan Tuhan. Saudara-saudara, hari ini tema kita bicara tentang jangan mendua hati. Yang jadi pertanyaan, pernahkah kita mendua hati? Nah, ini yang jadi soal saudara-saudara ya. Atau adakah di antara kita yang saat ini sementara mendua hati? Mari cek pribadi kita saudara-saudara. Puji Tuhan kalau masih satu hati. Mar bahaya kalau sedua hati saudara-saudara ya. Nah Bapak Ibu Saudara, mendengar kata mendua hati, palingan fokus kita pada hubungan asmara sesama manusia. Karena mendua, ya paling ada yang terpikir Kang, ini konteks mendua hati ini paling ya hugel, perselingkuhan ya. Namun saudara-saudara, teks ini tidak bicara tentang perselingkuhan, tidak bicara tentang perhugelan ya. Karena konteks yang ada pada saat itu tidak bicara tentang itu saudara-saudara.
Marpaling waktu pendeta bilang begini, yang sementara bahugel, yang sementara selingkuh, dalam hati paling lolos. Memang tidak bicara perselingkuhan saudara-saudara, tapi bisa saja sebentar ada yang disinggung ya. Bapak ibu saudara yang diberkati Tuhan, kata mendua dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ada 3 hal yang diartikan. Mendua, pertama ini menjadi 2 kali, yaitu double ya, double jumlahnya. Orang Manado bilang sodobol. Misalnya kalau orang cetak sertifikat ya, baru-baru ini kan ada kegiatan pelatihan untuk ketua-ketua BIPRA. Misalkan kita cetak sertifikat, DP nama so double. Ya, itu menjadi 2 kali. Dan yang kedua adalah berhaluan 2. Artinya tidak lurus, tidak hanya satu. Ini dimaksudkan pikirannya selalu tidak lurus. Tidak hanya satu pikiran. Makanya ada yang keluar suara, ngana memang banyak pikiran. Dari bilang nyanda iyo, dari bilang iyo nyanda. Ini orang-orang yang otak-otak pikirannya tidak lurus, saudara ya. Tidak hanya satu, ya. Dan pengertian yang ketiga, mendua ini adalah samar-samar atau tidak jelas. Sehingga saudara-saudara, dari pengertian ini dapat saya simpulkan bahwa mendua itu tidak baik. Ya, apalagi mendua hati. Makanya tema yang diangkat saat ini, jangan mendua hati. Karena itu tidak diizinkan. Dari pengertian yang ada dari kata mendua ini tidak baik, samar-samar, nyandak jelas, nyandak punya pendirian, nyandak punya prinsip. Ini orang yang mendua, saudara-saudara. Makanya kitab Yakobus ini pun menyinggung tentang mendua hati di ayatnya yang ke-8. Sebenarnya apa yang terjadi saudara-saudara? Sehingga dalam surat ini disampaikan bahwa sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Kalau bukan mendua hati dalam konteks perselingkuhan, ada apa yang terjadi di saat itu sehingga surat Yakobus ini ditulis. Dan surat ini ditujukan kepada ke-12 suku di perantauan. Ini artinya orang-orang Yahudi yang tidak tinggal di Palestina. Mereka yang ada di luar Palestina. Untuk apa saudara-saudara surat ini ditulis? Dengan maksud memberi nasihat dan penghiburan kepada orang-orang Kristen yang mengalami pencobaan, yang mengalami kesusahan. Karena iman Kristen, karena iman yang mereka miliki kepada Tuhan Yesus. Dan saudara-saudara, khusus pasal 1 ini ayat 1-8, bacaan kita saat ini sungguh-sungguh menarik perhatian kita. Karena pada isi surat ini sungguh luar biasa, menjelaskan secara detail bagi kita. Kita mulai dengan ayat yang kedua. Dikatakan, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Saudara yang diberkati Tuhan, bayangkan orang ada jatuh dalam pencobaan, pun ada dapat suruh berbahagia. Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Menderita ini kung dah suruh anggap sebagai suatu kebahagiaan. Apa maksud dari ayat 2 ini saudara-saudara, dari penulis ini? Nah saudara, kata pencobaan ini dalam kata Yunani itu disebutkan peirasmos, yang artinya ujian yang berlangsung sampai akhir. Dan tujuannya supaya orang yang diuji menjadi lebih kuat dan lebih murni. Sehingga saudara-saudara, pencobaan ini maksudnya bukan
mengenai membujuk orang agar jatuh dalam dosa. Bukan pencobaan dia tergoda untuk jatuh dalam dosa. Tapi pencobaan yang dimaksudkan di sini adalah bertujuan untuk menguatkan dan memurnikan. Contoh saudara-saudara ya, saya ambil dalam cerita Alkitab. Kisah seorang yang bernama Abraham. Ya, Abraham ini diuji imannya saat dia mau mempersembahkan anaknya Ishak. Di situ Abraham diuji, Abraham diproses saudara-saudara. Dan lewat ujian itu, lewat proses itu, sungguh luar biasa. Imannya diuji secara luar biasa. Dan dari ujian itu dia mengalami kekuatan, dia mengalami kemurnian iman. Bahwa sungguh-sungguh dia beriman kepada Tuhan. Makanya dikatakan di sini, jika jatuh dalam pencobaan, artinya pencobaan di sini adalah jika kita diuji, jika kita diproses, anggap itu sebagai suatu kebahagiaan. Mengapa saudara-saudara? Karena pencobaan itu, ujian itu, proses itu bertujuan membuat kita semakin kuat dan semakin murni di hadapan Tuhan. Makanya iman kita harus diproses, iman kita harus diuji supaya di dalamnya melahirkan kekuatan dan kemurnian di hadapan Tuhan, saudara-saudara. Sehingga yang saya mau katakan saat ini Bapak Ibu Saudara, kalau kita sementara diproses, kalau kita sementara dibentuk, kita sementara diuji oleh Tuhan, jangan kita mengeluh, jangan orang bersungut-sungut. Karena semakin berat prosesnya, semakin hebat ujiannya, makin besar nilainya. Amin saudara-saudara, makin besar harganya, bahkan makin besar berkatnya. Haleluya Bapak Ibu Saudara. Saya mau katakan saat ini bahwa mendapatkan gelar sarjana, mendapatkan gelar magister, gelar doktor, setiap tingkatan kesulitan itu berbeda. Makin besar gelarnya, makin berat ujiannya. Ya, sehingga orang ya sama-sama ujian, saudara. Tapi ujian sarjana dengan ujian master itu beda tingkatannya. Apalagi ujian doktor, ya. Sehingga saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jika iman kita diuji, jika iman kita diproses, percayalah kapasitas iman kita sedang ditambah. Amin. Ya, sekali lagi, kalau kita sementara diuji, kita sementara diproses, percayalah saudara-saudara bahwa kapasitas iman kita sementara bertambah. Sedang ditambah dari kecil bertambah semakin besar kapasitasnya. Kalau sama dengan handphone, dari kapasitas hanya 4, RAM-nya hanya 4 giga, kapasitasnya bertambah jadi 8 giga. Oh haleluya Bapak Ibu Saudara. Sehingga saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau orang ada dalam pencobaan, kita ada dalam proses, dalam ujian, dalam pembentukan dari Tuhan. Jangan orang bilang begini, oh Tuhan kasihan, siapa lekung kita dapat pergumulan ini. Padahal kita ini kasihan Tuhan orang rajin, orang yang setia. Ya, karena kadang-kadang Bapak Ibu Saudara, orang yang setia dengan Tuhan, orang yang rajin dalam persekutuan, kadang-kadang orang bilang Tuhan, ya lekong kita mesti dapat pergumulan ini. Padahal kita setia dengan Tuhan. Ya apakah Tuhan kasih ini ujian ini. Ya apakah kita jadi begini Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau kita sementara diproses Tuhan, kita ada dalam pergumulan, kita ada dalam masalah, kita ada dalam pembentukan Tuhan. Percayalah bahwa kapasitas iman kita sedang ditambah oleh Tuhan. Supaya di dalamnya ketika kita taat dalam
pembentukan Tuhan. Kita akan melihat hasilnya karena proses tidak akan mengkhianati hasil. Saat kita bergumul dengan Tuhan, saat kita ada dalam pergumulan yang berat, kalau kita ikut alurnya, kalau kita ikut prosesnya, kita akan melihat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan kita, saudara-saudara. Malahan dari itu kita mengalami kekuatan iman dan iman kita semakin dimurnikan oleh Tuhan. Amin, saudara-saudara. Sehingga kalau hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, mungkin ada yang menyaksikan video ini sedang dalam pergumulan yang berat. Mungkin ada yang bergumul dengan suami. Oh, kasihan pendeta, tapi pai tua ini sope lama sekali ndak bertobat. Kita ini reken so berdoa. So kurangnya ndak mau cium Tuhan Yesus pe kaki. Ya, ada yang begitu saudara. Kasihan pendeta, so tak cukur-cukur ini buku-buku. Mar kasihan tapi istrinya bertobat dari DP mulu Carlota itu. Oh Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Anggap sebagai suatu kebahagiaan apabila kita diproses dan diuji Tuhan. Karena lewat itu semua kita akan mengalami kapasitas iman yang lebih besar. Kita akan melihat bahwa iman kita semakin dimurnikan dan dikuatkan oleh Tuhan. Makanya jangan mengeluh kalau kita sedang ada dalam kesulitan-kesulitan hidup. Jangan bersungut-sungut saat kita ada dalam keadaan yang tidak enak. Mungkin keadaan kita sementara buruk. Sehingga orang berpikir, Tuhan ini ada leka nyanda. Siapa leka siang baru pergumulan satu udah datang. So tambah le satu pergumulan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Kalau orang-orang yang setia dengan Tuhan. Dan kita diproses dan diuji oleh Tuhan. Percayalah. Tuhan sementara membawa kita untuk melihat bahwa bersama dengan Tuhan Dia tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Amin saudara-saudara. Makanya di ayat selanjutnya di ayat 3 dan 4 ya dikatakan begini. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Wah, luar biasa saudara-saudara. Jadi artinya ujian iman kata sama dengan ketekunan. Ketekunan ini hasilnya. Ya, sama dengan 2 tambah 2 sama dengan 4. 4 hasilnya. Jadi ujian iman hasilnya ketekunan. Luar biasa saudara. Sehingga untuk menjadi orang tekun mesti diuji, mesti diproses imannya supaya menjadi tekun. Amin saudara. Karena orang kalau tidak diproses, orang kalau tidak diuji, orang kalau tidak dibentuk, dia tidak akan jadi orang tekun. Sehingga ketekunan itu penting dalam kehidupan kita orang percaya, Bapak Ibu Saudara. Mengapa? Karena ketekunan ini bicara apa? Keteguhan hati. Ya, dalam kata Yunani, hupomone. Diterjemahkan sabar dan tabah. Orang yang tekun tidak mudah goyah. Tapi dia akan bersungguh-sungguh dalam imannya. Misalkan saudara-saudara ya. Orang yang tekun bekerja. Dia akan bekerja dari pagi sampai malam. Dan dari pagi sampai malam itu. Di dalamnya ada ketabahan dan kesabaran. Jadi saudara-saudara. Orang yang menghadapi ujian, orang yang menghadapi proses pembentukan kehidupan yang ada akan menjadikan dia menjadi orang yang tekun. Menjadi orang yang teguh hati, menjadi orang yang sabar, menjadi orang yang tabah. Dan hal-hal ini disebutkan adalah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Buah yang matang. Matang ini artinya apa? Sewaktu mau makan. Sewaktu mau dinikmati. Karena yang matang ini pasti rasanya enak. Saudara. Ya? Makanya orang yang dalam ketekunan. Dia sudah matang.
ya. Sudah sangat matang. Kalau dalam kepribadian seseorang, dia sudah sangat dewasa, sudah sangat matang. Dia akan mampu menentukan apa yang harus dia jalani dalam dia kehidupan. Bukan lagi anak-anak ya. Kalau anak-anak perlu dibimbing, perlu dituntun. Tapi orang yang sudah dewasa, orang yang sudah matang, dia akan mampu mengambil keputusan-keputusan yang benar di dalam kehidupannya. Sehingga ini juga menunjukkan bahwa ketekunan ini memperoleh buah yang matang. Jadi bukan buah mangkedo, saudara-saudara. Itu pernah makan ubi mangkedo? Tidak sedap, saudara-saudara. Pernah makan buah mangkedo atau buah asam? Belum waktu mau makan, tong so makan. Tidak sedap, dia berasa asam. Ya, kalau makan rambutan yang merah-merah Kang, itu manis. Ya, dapat lihat Kang, apalagi rambutan binjai, rambutan yang enak dimakan itu saudara. Tapi kalau yang masih kuning masih asam, tidak enak. Sehingga kalau orang makannya asam, tombe muka jadi asam saudara. Jadi asam ya. Kalau kau makan yang sesuatu yang enak ya, tombe muka jadi sedap. Waktu tuh makan rambutan yang manis ya, waktu nggak enak manis ya, begitu saudara ya. Sehingga ini yang dikatakan oleh firman Tuhan. Makanya pohon yang tekun akan menghasilkan buah yang matang. Sehingga ketekunan itu penting dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Karena orang yang tekun adalah orang yang kuat, orang yang tidak mudah goyah dalam kehidupan yang ada. Dan orang yang tekun, dia tidak akan lari dari proses ujian yang datang dalam kehidupannya. Makanya Bapak Ibu Saudara, orang yang jaga lari dari proses, orang yang jaga lari dari ujian, seorang itu DP buah mangkedo ya. Orang yang jaga menghadapi permasalahan hidup, orang yang jaga hadapi itu pergumulan hidup, lari dari pergumulan yang ada, ngoni-ngoni itu tuh buah mangkedo, ya. Seorang orang yang demikian itu buah mangkedo, saudara-saudara. Makanya kalau ada masalah, kalau ada pergumulan, jangan lari, harus hadapi itu pergumulan yang ada. Bergumul dengan suami, ya hadapi itu pergumulan. Jangan kasih yang pai tua su asam urat, su supi, su saudara. Siang sun boleh dapat bajalang, deh kasih tinggal jo pai tua begini. Laki begini le su supi, su guna saya tinggal. Itu DP nama lari dari pergumulan. Makanya tuh buah mangkedo nyak sedap, saudara. Tapi orang yang menghadapi ujian, orang yang menghadapi proses, pencobaan dalam kehidupan, dorang-dorang itu yang DP buah sedap mau makan. Karena so matang, saudara. Ya, sehingga di sini disebutkan bahwa buah yang matang ini memperoleh buah yang matang supaya apa? Supaya kamu menjadi sempurna, utuh, dan tak kekurangan sesuatu apapun. Dasarnya tekun. Ya, tekun, saudara. Tekun belajar ya. Anak-anak di masa ini harus tekun belajar. Karena kalau tidak tekun belajar, saudara, kita akan jadi anak-anak yang tidak pintar. Jadi anak-anak yang bodoh. Ya, tidak tahu apa-apa. Tapi kita harus tekun belajar. Tekun bekerja. Pekerjaan yang ada dinikmati, ditekuni. Supaya pekerjaan itu akan membawa kita menjadi pekerja-pekerja yang handal, pekerja-pekerja yang hebat. Jangan bekerja pencuri-pencuri tulang, saudara. Kerjanya enggak. 1 minggu kerja, 3 hari masuk, 3 hari nyanda, saudara. Bagaimana akan jadi pekerja-pekerja yang hebat, yang handal, kalau modelnya seperti itu. Makanya orang yang tekun itu disegani, saudara. Ya, apa suka pertamang di orangnya tekun. Aduh, pasti setiap bos-bos yang ada kalau ada pekerja-pekerjanya tekun, malas, terpecat, saudara. Sehingga ini mengingatkan kepada kita semua, dasarnya ketekunan. Ya, tekun. Supaya menghasilkan buah yang matang. Matang pertama,
Ini bicara sempurna. Di sini dikatakan ya, sempurna. Matang. Tadi saya singgung tentang kematangan seseorang, kedewasaan seseorang. Sempurna. Contoh saudara, sempurna ini. Contohnya persembahan yang diberikan adalah persembahan yang sempurna di hadapan Allah. Persembahan yang tidak bercacat celah. Yang memang matang, ya, sempurna. Tidak ada cacat, tidak ada celah. Dan yang kedua bicara tentang utuh, lengkap. Ini secara menyeluruh, sempurna dalam setiap bagian. Artinya semakin hari ketekunannya akan menggeser sifat-sifat yang tidak baik. Ketekunannya akan menggeser dosa-dosa yang akan membuat dia semakin berkenan kepada Tuhan. Dan yang ketiga, tak kekurangan sesuatu apapun. Artinya apa? Buah yang matang ini menjadikan dia menjadi pemenang. Mengalahkan setiap gumul dan menang atas ujian. Makanya saudara, orang kalau mau suka sarjana, dia mesti menghadapi meja hijau. Dia mesti menghadapi ujian sarjana yang ada. Karena kalau dia lari dari ujian itu, sampai kapan mau dapat itu gelar sarjana. Sehingga saudara, yang dimaksudkan di sini adalah sempurna, utuh, dan tak kekurangan suatu apapun. Ini bicara matang, menang atas ujian yang ada. Luar biasa saudara-saudara. Ya. Dan ayat 5 dikatakan, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tentunya untuk menghadapi setiap pencobaan, ujian, proses hidup yang ada, kita membutuhkan hikmat. Bukan tompe hikmat sendiri, tetapi hikmat yang berasal dari Tuhan. Karena hikmat Tuhan akan menuntun kita untuk melakukan apa yang benar saat kita diuji. Untuk melakukan apa yang baik saat kita diproses oleh Tuhan. Karena hikmat Tuhan akan menjauhkan kita untuk melakukan tindakan-tindakan bodoh. Makanya kita butuh hikmat, saudara-saudara. Kalau kita kekurangan hikmat, ya, kalau orang kurang hikmat, minta. Minta kepada siapa? Minta kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mengapa? Karena Tuhan itu sumber hikmat. Dia yang mengaruniakan hikmat. Tuhan yang memberikan itu kepada semua orang. Karena dia tidak pernah menahan pemberiannya. Makanya Alkitab mencatat, mintalah maka kamu akan diberikan. Amin saudara. Ada banyak orang yang dapat karena meminta Pak Tuhan. Ya. Tapi ada saat di mana, ada waktu di mana Tuhan akan memberi yang terbaik Bapak Ibu Saudara. Kalau hari ini belum dapat DP jodoh, minta Pak Tuhan saudara. Amin. Tuhan makasih Bapak Ibu Saudara. Ya, sesuai dengan waktunya Tuhan. Bukan tompe waktu. Kasihan pendeta so 6 tahun dah berdoa dah bergumul. Belum dapat sampai sekarang. Saudara yang diberkati Tuhan. Bukan waktunya kita. Tapi waktunya Tuhan. Kairos. Waktunya Allah. Memang tepat indah pada waktunya. Makanya penuh kesabaran, ketekunan untuk mendapatkan itu Bapak Ibu Saudara. Ya. Di sini minta. Karena dia Allah yang murah hati. Dan ketika dia memberikan itu dia tidak akan membangkit-bangkit. Mengungkit, bangkai saudara ya. Kalau kita memberi sesuatu, melakukan sesuatu, itu atas dasar murah hati. Kong kalau so kasih yang ungkit. Kalau so kasih yang bangkai saudara ya. Karena ada orang kalau so kasih, baku tak salah kamari dia mulai ungkit. Ngana leta pernah kasih akan tas. Tak pernah saya punya akan doi, tak pernah saya punya akan sepatu. Oh dodo, itu kebaikan leso ungkit-ungkit. Ya,
saudara, apa yang orang berikan, ya, biarlah itu jadi berkat bagi orang lain. Kalaupun orang telah melakukan kebaikan dan orang balas tidak baik, it's okay, no problem. Tanggung jawab kita adalah tetap melakukan kebaikan. Punya saja ungkit-ungkit. Dia lihat tapi doi terus ribunya ganti. Bapak ibu saudara, karena manusia-manusia zaman sekarang pamba ungkit. Apalagi dong baru baking 2 kebaikan. Memang 2 bulan dia ungkit saudara. Bapak ibu saudara belajar dari Tuhan. Ketika Tuhan memberikan dalam kehidupan kita. Ya, apakah Tuhan pernah ungkit saudara? Dia memberi itu dengan murah hati. Dengan ketulusan. Dia memberkati kita. Dia mengurapi kita. Dia menyertai kita. Kendati pun kadang-kadang orang hidup ini. Ya, jaga baking sakit hati Pak Tuhan. Tapi Tuhan selalu baik di tengah-tengah kehidupan kita. Untuk itu belajarlah menjadi manusia yang baik. Dalam keadaan hidup kita. Sebagai orang-orang beriman dan percaya kepada Dia. Makanya di ayat 6 dikatakan di sini Bapak Ibu Saudara. Hendaklah ia memintanya dalam iman. Dan sama sekali jangan bimbang. Minta dengan iman. Mungkin orang nyadak dapat karena orang minta dengan iman saudara-saudara. Orang yang tidak minta dengan iman dia akan jadi orang yang bimbang. Tapi orang yang meminta dengan iman dia tidak akan bimbang Bapak Ibu Saudara. Makanya mesti minta dengan iman supaya kita tidak bimbang. Karena orang yang bimbang digambarkan seperti gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Ya, sama dengan gelombang laut. Kesana kemari. Tapi jangan tahu ke mana saudara-saudara. Ya, diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Artinya tidak menentu arahnya. Itu orang yang bimbang. Nyandak tentu DP arah mau ke mana. Sama dia orang mabuk saudara-saudara. Tuh orang kalau mabuk. Berjalan miring kanan, miring kiri. Nin tahu mau ke mana saudara-saudara. Begitu tuh orang yang bimbang. Orang yang DP tidak ada iman saudara-saudara. Sehingga pun dikatakan bahwa orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Jangan kira kau mau dapat saudara-saudara. Tuhan memberikan itu dengan murah hati. Tapi minta itu dengan iman. Mar kalau kita bimbang jangan kira kalau orang mau dapat. Ya, kita tidak akan menerima apa-apa dari Tuhan kalau kita bimbang. Makanya jangan jadi orang yang bimbang. Jangan jadi orang yang kurang percaya. Ya, kita harus menjadi orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Kita harus menjadi orang yang benar-benar mengimani bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat, penolong di tengah-tengah kehidupan kita. Jangan orang jadi orang bimbang. Makanya di ayat 8 sebutkan, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Kata mendua hati ini saudara diterjemahkan 2 pikiran. Ya, 2 pikiran bercabang. Di satu sisi percaya, di satu sisinya tidak percaya. Artinya apa saudara-saudara? Di satu sisi percaya Tuhan, mar di satu sisi pergi ke dukun. Aduh kesiang, kita kok penyakit ini sudah tidak baik-baik no. So 2 bulan ini tidak baik-baik. Kage kita ini kong, ya orang so baking. Ya percaya Tuhan bagaimana itu saudara. Karena pikiran demikian akhirnya apa? Pergi ke sana pidukun. Ya, sembur ke sana. Pasti cabuk kamari, aduh. Ada paku keluar dari hidung. Oh DP beringus saudara sudah baik-baik. So 2 bulan ya baik-baik DP beringus. Nah cabuk kamari ada paku dari hidung. Oh Tuhan. Bapak ibu saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mau katakan bahwa jangan jadi orang yang mendua hati. Karena tidak akan mau tenang dalam kehidupan. Mendua hati. Artinya ini orang yang tidak tegas. Orang yang plan.
Pagi bilang iyo, sore bilang nyanda. Jadinya dia nggak stabil dalam pemikiran, tidak matang saudara. Jangan jadi orang yang mendua hati. Harus bersungguh-sungguh. Harus percaya sungguh beriman kepada Tuhan Yesus. Jangan biarkan tekanan, pergumulan, masalah membuat kita jadi bimbang kepada Tuhan. Tapi itu adalah suatu ujian supaya orang lebih kuat dan lebih murni di hadapan Tuhan. Makanya jadi orang Kristen mesti tegas. Jangan jadi orang Kristen yang mendua hati. Harus tegas. Jangan pelin-pelan. Ya, tegas terhadap dosa. Tegas terhadap yang jahat. Kalau dosa jangan pegang, ya. Tegas Bapak Ibu Saudara, jangan pelin-pelan. Awalnya, nih mau, suka. Ini mau bikin dosa kayak akan bikin dosa saudara. Pemimpin juga harus tegas. Jangan jadi pemimpin pelin-pelan. Jangan jadi pemimpin yang mendua hati. Harus tegas. Keputusan A, mesti backing A. Jangan keputusan A backing B. Kalau kita tidak tegas saudara, mau rusak sampai gereja, mau hancur kalau kita tidak tegas. Makanya jadi orang mesti punya prinsip, mesti tegas terhadap setiap aturan. Kalau sudah diatur begitu jangan robah saudara. Kalau keputusan begitu jangan robah. Harus tegas. Jangan mendua hati, punya prinsip. Kepala keluarga harus tegas, harus punya prinsip. Ibu rumah tangga seorang istri harus tegas. Jangan kompromi dengan dosa. Harus tegas mendidik anak-anak. Jangan kompromi dengan mereka melakukan hal-hal yang jahat. Jangan kita jadi orang tua yang kompromi dengan orang saat orang melakukan kejahatan. Karena ada banyak orang tua waktu nanti anak bikin jahat, dong sembunyi saudara. Tapi yang saya mau katakan, didiklah anak-anak kita dengan tegas. Supaya mereka menjadi anak-anak yang bertumbuh dalam iman yang benar kepada Tuhan. Jangan mendua hati. Berarti satu hati. Ya, jangan mendua hati berarti ini boleh dua tuh. Pendua. Mesti mensatu. Ya, satu hati. Satu pikiran. Satu tujuan. Satu visi. Satu misi saudara. Kalau kita ada dalam organisasi. Usahakan jangan mendua hati. Mesti satu hati. Karena kalau mendua kacau itu persekutuan. Kalau mendua kacau itu organisasi. Tapi kalau kita satu pikiran, satu visi, satu tujuan, satu hati. Maka aman dan lancar. Saudara. Iya toh. Dan juga Bapak Ibu Saudara. Kalau orang so beriman kepada Tuhan. Itu so titik. Jangan tambah-tambah urusan. Kalau beriman. Jangan beriman. Kayak akan so melawan itu iman yang ada. Sehingga saudara, saya mau katakan saat ini bahwa iblis yang tidak peduli, orang ini orang Kristen. Ya, karena ada orang Kristen juga bikin dosa. Iblis yang peduli itu orang-orang Kristen. Tapi iblis peduli saat orang Kristen beriman sementara bertumbuh. Saat orang Kristen beriman sementara maju saudara. Karena kalau orang Kristen imannya kuat, dia tidak akan goyah. Dia tidak akan mudah jatuh. Makanya iblis nih mau kalau orang dengar firman. Mengapa? Karena saat orang dengar firman. Orang beriman akan jadi kuat. Karena iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Makanya saudara kalau orang datang ibadah. Jangan datang nanti so habis. Orang so lewat itu kebenaran firman saudara. Jangan nanti datang so amin. Oh kesiang. Karena ada banyak orang ya. Kalau mau pergi di acara begitu. Acara baptisan, acara syukuran. Orang ini mau datang kalau pas mau dengar firman. Khotbah mau pasti saudara. Dong cuma suka datang saat apa? Saat so amin. Nanti so mau makan baru dong datang. Itu model orang Kristen. Mari semoga orang nyanda Kang. Amin saudara. Sehingga Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Penderitaan
Pergumulan dan berkat itu satu paket. Orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan menerima mahkota kemuliaan. Orang ketika dengar firman, dengar dengan sungguh-sungguh. Supaya saat orang bergumul, saat orang menderita, saat orang dalam kesusahan, orang mendengar firman Tuhan. Bahwa orang yang bertahan sampai pada kesudahan akan menerima mahkota kemuliaan, saudara. Ya, sama dengan itu ilustrasi yang saya pernah katakan, saudara. Siapapun di antara kita pasti pernah mengalami yang namanya pergumulan. Tidak ada yang tidak pernah bergumul. Tidak ada yang tidak pernah mengalami kesusahan, saudara. Penderitaan kehidupan. Sehingga saudara yang diberkati Tuhan, ada ini seorang ibu. Ya, dia sangat-sangat berduka saat kehilangan putranya satu-satunya. Dia sangat berduka. Sehingga saudara, dia sudah tidak bisa lagi hidup. Dia tidak bisa lagi menjalani kehidupannya, saudara. Ya. Dan suatu saat dia sangat stres berat. Dia pergi kepada seorang filsuf. Dia mengatakan begini, filsuf, ya, tolong saya. Anak saya sudah meninggal dan saya tidak bisa menjalani kehidupan saya lagi. Filsuf bilang begini pada dia, saya akan membangkitkan anakmu asalkan engkau mengambil biji sesawi di setiap rumah-rumah yang tidak pernah mengalami pergumulan. Saudara yang diberkati Tuhan. Ibu ini pergi di satu kampungnya itu semua sampai di luar kampung. Saudara, dia cari itu biji sesawi dari rumah orang-orang yang tidak pernah ada pergumulan. Namun saudara, tidak ada satu rumah pun yang ditemukannya yang punya itu. Dan dia pergi kepada filsuf, dia mengatakan tidak ada seorang pun, satu keluarga pun, satu rumah pun yang tidak pernah mengalami pergumulan. Ini mau mengatakan kepada kita apa, saudara? Setiap kita punya pergumulan masing-masing. Orang yang dekat dengan Tuhan bukan berarti bebas dari pergumulan. Tapi orang yang dekat dengan Tuhan, janji Tuhan adalah Tuhan akan menyertai. Sehingga kalau kita diproses, kita dibentuk, kita diuji oleh Tuhan. Itu merupakan suatu kebahagiaan bagi kita. Berarti iman kita sementara diproses. Tapi saudara, kalau kita tidak lagi mengalami proses hidup, berarti kita ada di zona nyaman. Sudah sangat nyaman sehingga kita tidak lagi diproses oleh Tuhan. Tapi kalau kita diproses Tuhan, kapasitas iman kita sementara ditambah. Menjadi lebih besar. Sehingga kita lebih kuat, kita lebih murni di hadapan Tuhan. Makanya harus punya ketetapan hati. Harus jadi orang yang berprinsip. Jangan jadi orang yang mendua hati. Tidak tegas, pelin-pelan. Tapi kita harus punya keteguhan hati, ketekunan. Kalau beriman Pak Tuhan, beriman dengan sungguh-sungguh. Jangan percaya Tuhan, masih percayalah dengan tahayul-tahayul, saudara. Ya, karena ada orang banyak dari kehidupan, ya. Ujang le. Panas le. Serta ujang panas, udah orang mati ini. Ya, saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Saya percaya bahwa setiap penderitaan, setiap pergumulan, setiap beban hidup akan mengajari kita bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Setiap persoalan hidup akan mengajari kita supaya kita lebih kuat dan lebih murni di hadapan Tuhan. Karena percayalah, sehabis hujan ada pelangi kasih. Tapi orang yang buta warna tidak akan melihat pelangi yang indah itu. Semoga firman ini memberkati kita semua. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Firman-Mu benar memberkati kami semua. Dan ajarlah kami untuk selalu menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan. Mampukanlah kami untuk menjadi orang-orang yang tekun dan setia. Mampukanlah kami ketika kami ada dalam berbagai pencobaan, dalam berbagai ujian dan proses hidup. Biarlah kami tetap menjalani itu sehingga kami menjadi orang-orang yang kuat dan murni di hadapan Tuhan dalam hal iman kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Biarlah senantiasa firman ini
memberkati, dan kami mampu melakukannya dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepadamu. Haleluya. Amin. Demikianlah saudara-saudara, semoga ini memberkati kita semua. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, damai di hati. Salam sehat.